Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizqna ya Rabbi fahma nabiyina wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi kajian kita pada hari ini ya. Jadi intinya adalah belajar lagi dan lagi. Jadi hari ini kan kita kalau nggak salah itu hampir 52 atau 53 tema ya, dan kita sudah membahas baik itu studi tasawuf, baik itu filsafat, baik itu pemikiran barat dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mempelajari atau teman-teman yang lain di lain momen atau di lain tempat sudah belajar, juga saat kita itu belajar, apakah diri kita itu semakin dekat sama Allah atau jangan-jangan itu malah stagnan, atau yang lebih parahnya lagi, kita itu malah jauh sama Allah akibat dari belajar itu. Coba teman dipertanyakan hari ini, misalkan mengikuti kajian ini kok semakin jauh sama Tuhan, mendingan gak usah ikut saja, mendingan gak usah belajar di channel ini, gak usah, daripada nanti malah merusak keimanan teman-teman. Tapi kok sebaliknya, semakin kita belajar kok menjadikan kita semakin mahabbah, semakin dekat sama Tuhan. Itu boleh dilanjutkan, boleh diteruskan. Karena apa? Karena memang jalannya ilmu itu harus bisa sebagai langkah kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi kok teman-teman tadi mengikuti kajian ini kok semakin jauh, atau jangan kok malah menjadikannya ateis, ya sudah gak usah, besok-besok gak usah dengerin lagi ya. Yang kedua apa? Coba kalau kita sudah belajar, dicek nilai kemanusiaan kita ya. Kita itu sebagai manusia tambah bernilai atau tidak, atau hidup kita itu masih biasa-biasa saja kayak kemarin ya. Artinya apa? Kalau nilai kemanusiaan kita itu semakin tinggi dan semakin absolut ya, kita semakin mandiri, kita semakin otonom, kita semakin bebas, semakin dewasa. Artinya ilmu yang kita pelajari itu ngefek pada diri kita, ngefek pada perilaku kita ya. Kita tidak hanya menjadi manusia yang kayak kemarin, kita menjadi manusia yang baru ya. Kayak katanya Heraklitos, itu nggak ada yang tetap, itu nggak ada, semuanya itu berubah. Kita mencari ilmu itu kan perubahan dari satu momen ke momen yang lain, termasuk apa? Termasuk diri kita pun juga harus berubah, nilainya semakin tinggi, nilai kemanusiaan kita. Yang ketiga apa? Coba dicek kondisi jiwa kita hari ini bagaimana. Apakah semakin tenang, ataukah semakin bahagia, ataukah sebaliknya malah semakin merungsung, malah jiwa kita itu semakin ada kebencian, semakin sinisnya itu semakin membesar. Coba itu juga dicek ya. Jadi ada beberapa 3 variabel diantaranya ya. Selama kita belajar atau mengikuti kajian ini, kita semakin mendekatkan diri pada Allah atau tidak. Kalau tidak ya sudah. Atau nilai kemanusiaan kita bagaimana? Kalau semakin tinggi ya alhamdulillah. Dan jiwa kita kondisinya bagaimana? Ya, kalau kok kita sudah mencari ilmu kita semakin bertambah, kok hidup kita, jiwa kita kok tambah ada kebencian, tambah sinis,
tidak punya empati dan lain sebagainya. Artinya ya tadi, ilmunya nggak ngefek pada diri kita. Harusnya apa? Harusnya seperti halnya kata Aristoteles, semakin kita tambah ilmu, semakin kebenaran kita itu banyak. Harusnya apa? Diri kita itu semakin bahagia. Makanya beliau menegaskan ilmu ini adalah sebagai alat agar jiwa kita itu bahagia. Ya, itu mukadimahnya hari ini. Hari ini kita ketemu yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Beliau ini punya gagasan yaitu filsafat jiwa. Jadi hari ini kita fokus membahas tema-tema jiwa dalam perspektifnya Fakhruddin Ar-Razi. Jadi nama beliau ini panjang, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin At-Tamimi Al-Bakri, ya. Jadi namanya itu panjang, dan beliau itu gelarnya Fakhruddin, pemikir agama, yang nama aslinya itu adalah Abu Abdullah. Beliau ini lahir di kota Rai. Jadi Rai itu salah satu daerah yang ada di Iran. Tepatnya beliau lahirnya itu pada tahun 544 Hijriah. Dan nanti masa belajarnya beliau, ya, beliau ini menurut saya beruntung. Karena apa? Hidup di tengah keluarga yang itu semuanya sangat mencintai ilmu. Bahkan ayahnya, kabarnya itu seorang ulama besar yang itu sangat terkenal sekali di Rai. Bahkan ayahnya ini disebut sebagai Syekh Imam Al-Rai, ya. Jadi kalau teman-teman beruntung keluarganya pecinta ilmu, keluarganya seorang pendidik, itu pun juga sangat mendorong diri teman-teman untuk menjadi orang yang terpelajar. Itu lebih mudah sebagaimana Fakhruddin Ar-Razi. Makanya nggak salah nanti beliau ini dikenal sebagai seorang pembaharu Islam, ya, dan pemikir besar yang itu setelah Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu kan sangat dikenal sebagai apa? Sebagai pemikir besar dan pembaharu Islam. Dan yang melanjutkan itu adalah Fakhruddin Ar-Razi, ya. Karena apa? Karena beliau ini ilmunya itu multidimensi, berbagai macam pengetahuan dikuasai oleh beliau. Bahkan bidang filsafat, sejarah beliau kuasai, MTK, astronomi, bahkan kabarnya beliau pun juga seorang tabib, seorang teolog, seorang mufassirin, ya. Jadi nanti kan beliau terkenal juga sebagai salah satu orang yang itu dikenal buku tafsirnya itu memiliki corak yang berbeda dengan tafsir yang lainnya, ya. Karena beliau ini menguasai berbagai macam banyak ilmu, maka gelarnya itu sangat banyak. Jadi beliau itu dikenal sebagai sang ensiklopedis. Ini kan sebagaimana kemarin kita mengkaji siapa itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Jadi sang ensiklopedis ini adalah orang yang ahli, yang menguasai banyak cabang ilmu, yang itu tidak hanya sebatas teori, tidak hanya sebatas pemahaman, tapi apa? Tapi ilmunya itu sudah menyatu pada dirinya. Tidak hanya filsafat, tidak hanya sejarah, tidak hanya seorang teolog, tapi apa? Ilmu yang dikuasainya itu sudah menyatu pada perilakunya. Itulah yang disebut ensiklopedis. Bahkan ada yang mengatakan dia itu kalau sudah pada level ensiklopedis, kalau ngajar, ya, kalau ceramah itu sudah meluas buku, ya. Jadi teman-teman ini ngajar, ya, kok masih membawa buku, membawa kitab, itu belum dikatakan sebagai sang ensiklopedis. Karena apa? Seorang sang ensiklopedis ini orangnya itu sudah, ilmunya itu sudah menyatu pada dirinya. Jadi kalau ngajar itu sudah tanpa buku, gak perlu dengan yang namanya catatan, apalagi PowerPoint, itu sudah gak butuh. Karena apa? Karena pemahamannya itu sudah melekat pada dirinya. Dan beliau pun juga dikenal sebagai Hujatul Islam. Makanya tadi di awal beliau kan dikenal sebagai seorang pembaharu Islam setelah Al-Ghazali, ya.
Al-Ghazali ini pun punya gelar yaitu Hujatul Islam, argumentasinya Islam. Jadi bukti Islam itu ada di Al-Ghazali. Setelah Al-Ghazali itu ada Fakhruddin Ar-Razi. Dan beliau pun punya gelar yaitu Khatib Al-Rai. Ya, jadi seorang penceramah, seorang pendidik yang ada di kota Rai. Dan beliau pun dikenal sebagai Syekh Al-Islam. Ya, jadi gelarnya beliau ini banyak. Dan beliau itu ada suatu ketika, ya, karena beliau tadi gelarnya itu Khatib Al-Rai, ya. Jadi kalau ngajar, kalau ceramah itu petuah-petuahnya itu menjadikan orang itu terpana, terpesona dengan apa yang disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Dan kabarnya saat beliau ceramah dan namanya ngajar itu, jamaahnya itu enggak hanya satu jamaah. Kalau hari ini kan, kalau yang ceramah NU jamaahnya orang NU. Kalau yang ceramah Muhammadiyah, yang jamaahnya pun juga orang Muhammadiyah. Yang orang HTI, jamaahnya pun juga HTI. Tapi Fakhruddin Ar-Razi kalau itu sedang ceramah, jamaahnya itu lintas agama, lintas madhab, lintas aliran. Bahkan di situ ada orang Syiah, ada orang Sunni, ada orang Qadariyah, macam-macam. Bahkan di situ pun juga ada yang madhab Maliki, madhab Syafi'i. Itu mereka jadi satu kesatuan, menjadi jamaah yang itu mendengarkan petuah-petuahnya Fakhruddin Ar-Razi. Gitu ya, itulah hebatnya beliau. Hari ini kita fokus yaitu menggali idenya beliau, yaitu tentang jiwa. Kita pelan-pelan ya. Jadi beliau tadi punya kitab namanya itu Mafatih Al-Ghaib. Ini adalah kitab tafsirnya yang sangat terkenal. Coba teman-teman yang itu mahasiswa tafsir atau yang mahasiswa usuluddin boleh mengejarnya, karena di dalam tafsir ini beliau ada sedikit yaitu membahas tentang jiwa. Jadi katanya Ar-Razi, jiwa itu berbeda dengan tubuh dan seluruh organ-organ tubuh yang lainnya, ya. Jadi hari ini kenapa kok kita gerak tubuh kita ada yang menggerakkan, ya, itu karena ada jiwa yang ada di dalam diri kita. Jadi jiwa itu sesuatu yang menggerakkan, tapi dia itu tidak kelihatan, ya. Yang kelihatan itu apa? Yaitu bagian tubuh kayak mata, telinga, hati, otak. Itu bergerak sebagaimana bukti adanya manifestasi adanya jiwa. Jadi kita kan hari ini punya yang namanya mata. Loh, mata ini bisa melihat, bisa menangkap objek-objek yang ada di luar diri kita. Ya karena ada jiwa yang ada di dalam diri kita. Kalau seandainya kita punya mata, punya telinga, ya, punya otak, tapi kok kita nggak punya jiwa, ya otak kita nggak bisa dijadikan untuk berpikir, mata kita pun juga sama, nggak bisa dijadikan untuk bisa melihat. Telinga pun kita juga sama. Kenapa kok bisa mendengar, ya? Mendengar suara yang keras, suara yang lembut dan lain sebagainya. Itu adalah yang menggerakkan, itu adalah jiwa. Jadi kok kita hanya punya telinga, ya, tapi kok nggak punya jiwa, ya telinga kita nggak bisa mendengar, ya. Fakhruddin Ar-Razi ini menegaskan, menganalogikan, coba itu lo lihat tukang kayu, ya. Tukang kayu yang itu seorang diri, yang itu bekerja, yang kerjaannya itu macam-macam, ya. Tukang kayu itu kan mengerjakan sesuatu, membuat pintu, membuat rumah, membuat ukiran-ukiran, itu kan dengan alat macam-macam. Nah, alat yang macam-macam ini itu adalah bagian-bagian tubuh yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar diri kita. Sedangkan tukang kayu ini adalah jiwa. Jadi tukang kayu inilah yang menggerakkan alat-alat sehingga melahirkan sesuatu, ya. Jadi yang namanya jiwa ini sifatnya nggak kelihatan, tapi dia itu ada. Kalau misalkan teman-teman, Mas, jiwa itu bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya itu nggak bisa didefinisikan, bentuknya nggak bisa dilihat, tapi jiwa itu bisa ditangkap
dengan adanya gerak tubuh kita, ya. Jadi seluruh aktivitas kita, coba teman-teman dicek, itu adalah manifestasi adanya jiwa, sekaligus apa? Gerak tubuh kita ini yang menggerakkan itu adalah jiwa kita. Dan Fahruddin Ar-Razi ini menegaskan, karena jiwa itu berbeda dengan tubuh, ya, jiwa ini tidak mati bersamaan dengan matinya tubuh. Coba teman-teman dicek, saya sering menegaskan, ya, jiwa kita kalau tubuh kita atau kita yang nanti suatu saat kita mati, tubuh kita kan masih lengkap, mata kita masih ada, kepala kita masih ada, ya kan. Kalau jasad ini dibiarkan selama 2 hari, jasad kita kan membusuk, ya kan. Tapi kan jasad kita masih utuh, matanya masih ada, ya. Tapi matanya itu sudah tidak berfungsi. Gerak tangan kita pun juga sudah tidak bisa bergerak, ya. Kenapa kok demikian? Karena jiwanya itu sudah lepas dari badan, ya. Kenapa kok hari ini kita kelihatan segar, kelihatan bisa bertumbuh, rambut kita pun juga masih bertumbuh dan lain sebagainya? Karena ada yang paling esensial yang ada di dalam diri kita, yaitu jiwa, ya. Kalau jiwa nanti ini lepas dari tubuh kita, ya sudah, semua gerak tubuh kita yang mulanya bisa bergerak dan bertumbuh sekarang sudah tidak bisa. Karena apa? Karena jiwa ini sudah terpisah dari yang namanya tubuh. Dan katanya Ar-Razi, tubuh ini adalah bisa rusak, bisa mati, sedangkan jiwa ini tidak bisa rusak. Coba teman-teman bayangkan, waktu kita kecil, kulit kita kan imut-imut, mata kita kan kelihatan bening, kelihatan bersih, ya kan. Tapi saat kita nanti umur 40, umur berapa? Umur 50, kulit kita kan sudah rusak, kulitnya sudah keriput, bahkan rambut kita pun sudah beruban dan lain sebagainya. Artinya apa? Tubuh kita ini mengalami perubahan yang itu mengalami kerusakan yang nanti akan mati. Sedangkan jiwa itu berbeda dengan tubuh. Yang namanya jiwa itu apa? Jiwa itu sifatnya langgeng, tidak berubah dan tidak mengalami kerusakan. Nanti kan para sufi, para filosof yang itu yang sifatnya itu intuitif, dengan jiwa inilah manusia bisa kembali pada Tuhan, ya. Dan tubuh ini tidak bisa kembali pada Tuhan. Satu-satunya yang itu bisa kembali pada Tuhan yaitu adalah jiwa. Makanya hari ini kalau kok kita sibuk pada tubuh, ya, sibuk, aku ini janjani itu sudah ganteng atau belum sih? Janjani pakaianku itu sudah cakep atau belum sih? Yuk kita boleh memikirkan itu, tapi itu jangan dijadikan yang paling esensial, ya. Kita jangan sibuk pada yang di luar diri, yang nampak-nampak ini kita jangan sibuk di situ, tapi sibuklah pada jiwa kita. Karena apa? Karena yang nampak ini, tubuh kita ini yang itu nggak bisa kembali pada Tuhan. Yang bisa kembali pada Tuhan itu adalah jiwa. Makanya Ibnu Tufel itu menegaskan, kalau nanti jiwa kita itu bersih, kita itu akan bisa menyatu pada Tuhan. Tapi kok sebaliknya, jiwa kita kok kotor, ya, jiwa kita ini nanti akan bingung di alam akhirat. Dia itu bingung mau kembali pada siapa. Pengen kembali pada Tuhan, yang Tuhan itu sifatnya bersih dan bercahaya. Karena jiwa kita ini kotor, jiwa kita akan bingung di alam akhirat. Makanya ayo kita masuk ke dalam yang itu jauh lebih esensial, yaitu adalah jiwa, ya. Kayak teman-teman itu loh, saat jatuh cinta, rindu, apalagi cemas dan lain sebagainya, marah dan lain sebagainya, loh, itu kan aktivitas jiwa, ya. Nggak ada yang namanya kepala kita marah, itu nggak ada. Tangan kita marah, itu nggak ada. Kenapa kok tangan kita memukul saat kita marah? Loh, itu karena kondisi jiwa kita. Kalau jiwa kita itu nggak ada atau sudah melepas pada tubuh kita, kita nggak bisa marah, kita nggak bisa mencintai, kita nggak bisa merindukan anaknya Pak Lurah dan lain sebagainya, ya. Kenapa keadaan hidup ini terasa indah dan lain sebagainya? Kita merasakan manisnya ilmu, kita merasakan manisnya belajar,
ya. Kita merasakan indahnya bersama anaknya Pak Lurah loh, karena itu adalah gambaran jiwa yang itu ada di dalam diri kita, ya. Makanya apa? Ayo garap jiwa kita sebagaimana tadi, biar bisa menyatu pada Tuhan, karena jiwa ini yang bisa kembali pada Tuhan. Oke, gitu ya. Itu persoalan jiwa atau al-nafas dari Fakhruddin Ar-Razi. Oke, kita lanjut. Ada juga yaitu daya jiwa. Jadi bagi Fakhruddin Ar-Razi, daya jiwa itu ada 3 macam. Pertama itu ada daya tumbuhan, daya hewan, dan daya insaniah. Jadi 3 aspek daya ini semuanya macam-macam dan beda-beda, ya. Yang paling tinggi itu adalah daya insan, yang paling rendah itu adalah daya tumbuhan. Kenapa kok paling rendah? Karena jiwa yang sifatnya itu hanya bertumbuh. Gambarannya itu kayak anak kecil, kayak anak balita, ya. Anak balita itu kan tidak punya akal. Punya otak tapi akalnya belum jalan. Sifatnya apa? Sifatnya itu hanya bertumbuh, ya. Nanti kan tumbuh giginya, nanti kan tumbuh tangannya yang semakin membesar, postur tubuhnya semakin membesar. Karena apa? Daya yang sifatnya bertumbuh. Karena gambarannya ini seperti tumbuhan, ya. Tumbuhan itu gak bergerak, melainkan malah tidak bergerak, berada di satu tempat dan itu gak kemana-mana, ya. Kalau kita kok hanya mengupayakan daya tumbuhan kita, yuk kita gak jadi manusia, ya. Kita harus step jauh lebih dari itu, yaitu apa? Yaitu daya hewan. Jadi ini agak step lebih tinggi, yang itu sifatnya tidak hanya bertumbuh melainkan bergerak, ya. Coba teman-teman bayangkan, hewan itu kan dia dia kan bergerak, ya. Dia beraktivitas sebagai manusia, tapi jangan salah, otaknya itu nggak dipakai. Hewan itu punya otak, tapi dia itu nggak punya akal. Nanti yang itu punya akal yaitu adalah daya insan, yang itu dimiliki oleh manusia. Walaupun sebenarnya di dalam diri manusia itu pun juga lengkap, ada daya tumbuhan, daya hewan, dan sekaligus itu daya insan. Tapi ya, kita jangan berhenti pada daya tumbuhan atau hewan, tapi kita harus menjadi daya yang itu ada kemanusiaannya, akalnya dipakai. Karena manusia tadi, di dalam manusia itu punya daya jiwa, ya. Bagi Fakhruddin Ar-Razi, ya, daya insan ini ada 2. Pertama yaitu daya teoritis. Ini adalah daya yang itu bisa menerima gambaran-gambaran abstrak yang sifatnya itu universal. Maksudnya apa? Bisa menangkap sesuatu yang itu tidak hanya nampak, melainkan sesuatu yang sifatnya itu imaterial. Yaitu apa? Yaitu wilayah ketuhanan, wilayah yang sifatnya itu absolut. Termasuk apa? Bisa menangkap sesuatu yang paling ideal yang ada di alam semesta ini. Termasuk pun juga ilmu. Jadi satu-satunya daya yang bisa menangkap Tuhan itu adalah daya insan. Jadi daya tumbuhan, daya hewan itu tidak bisa mengakses ilmu maupun mengakses Tuhan, itu gak bisa. Yang bisa itu adalah daya insan. Makanya apa? Di dalam daya insan ini itu ada daya teoritis, yaitu yang bisa menangkap ideal-ideal yang ada di alam semesta ini, termasuk menangkap gambar-gambar yang sifatnya abstrak, yang sifatnya tidak kelihatan. Sekaligus apa? Daya insan ini punya daya praktis. Jadi teman-teman, gambaran simpelnya begini. Kalau daya teoritis itu bisa menangkap ideal kebenaran-kebenaran yang didapatkannya, itu tidak hanya berhenti pada wilayah teoritis, tapi apa? Harus dipraksiskan, harus diaktualisasikan. Makanya banyak sufi itu punya gagasan yaitu ilmu hakul yakin.
Jadi ilmu yang daya teoritis dan daya praktis ini menjadi sebuah objek, menjadi satu kesatuan. Jadi kalau punya kebenaran, kebenarannya itu harus dirasakan, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa demikian, seperti halnya di awal tadi, nilai kemanusiaan kita itu semakin absolut, semakin tinggi. Karena apa? Karena kita tidak hanya berhenti pada daya teoritis, kita tidak hanya sebatas mampu menangkap ideal-ideal atau sesuatu yang abstrak, tapi apa? Kita mampu mengaktualisasikan, kita mampu menghidupkan ideal-ideal yang kita tangkap dari daya teoritis. Itulah manusia. Jadi manusia kalau kita bayangkan ternyata manusia yang paling lengkap, ya. Dia punya daya tumbuhan, punya daya hewan, tapi pun sekaligus punya daya insaniah. Tapi kok kita hanya hidupnya kok daya tumbuhan, hanya bertumbuh, ya, hanya makan kemudian minum, menjadikan tubuh kita bertumbuh. Ya level kita itu bukan manusia, level kita tumbuhan. Tapi kok kita hanya bergerak menggunakan naluriah kita, insting kita, ya, wayai kawin yo kawin, wayai golek mangan yo golek mangan, kerja yo kerja, yo kita nggak ada bedanya sama hewan. Tapi apa? Kita sebagai manusia itu harus masuk kepada wilayah daya insaniah, akalnya dipakai, daya teoritisnya dipakai. Ayo kita mendekati Tuhan, mengenali Tuhan yang sifatnya itu universal dan abstrak. Kalau kita sudah mengetahui itu, ayo kita praksiskan ideal-ideal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar apa? Nilai kemanusiaan kita itu benar-benar menjadi manusia, ya. Manusia itu kan fitrahnya baik. Kita hari ini kan sudah menjadi manusia, tapi ada loh manusia yang itu belum menjadi manusia. Mungkin seperti halnya katanya Al-Ghazali, mungkin manusia yang levelnya itu setan, mungkin manusia yang levelnya itu hewan, mungkin juga wujudnya itu manusia, ya, tapi daya jiwanya itu masih setan, daya jiwanya itu masih hewan. Makanya apa? Ayo kita dayakan teoritis dan praksis kita. Biar apa? Biar kita masuk menjadi manusia yang seutuhnya. Ini kan nanti dikorek habis-habisan oleh para sufi, yaitu apa? Dengan daya insan ini, manusia itu bisa mencapai derajat yang paling tinggi, ya, yaitu apa? Yaitu insan kamil, manusia yang sempurna. Di dalam dirinya itu ada mikrokosmos dan sekaligus ada makrokosmos, yaitu alam semesta yang besar ini itu ada di dalam diri manusia. Ya, kenapa kok demikian? Ya karena manusia punya daya teoritis dan praktis, ya itu ya. Itu daya jiwa. Sekarang kita masuk, coba bayangkan, Fahrudin Ar-Razi ini mengajak kita kalau ingin mengenali gambaran jiwa itu seperti halnya daerah, seperti halnya kota, ya. Kota itu kan ada rajanya, ada pemimpinnya, ya, ada rakyatnya dan lain sebagainya. Jadi beliau mengajak kita kalau ingin mengetahui antara badan dan jiwa itu sebagaimana kota, ya. Jadi rajanya itu harus akal, ya. Jadi apa? Akalnya itu harus dijalankan. Jadi hari ini kok rajanya nggak punya akal, ya rajanya itu akan dijajah oleh negara lain, ya. Jiwa itu sebagai pasukan atau sebagai tentara, dan tentara ini dia itu akan mengikuti perintahnya raja. Jadi kalau rajanya ini mengatakan ayo kita berbaris, maka jiwa ini ikut berbaris. Kalau rajanya mengatakan ayo kita ke suatu tempat mana punya tugas, ya jiwa yang ini sebagai pasukan dia akan mengikuti apa yang itu diperintahkan oleh raja. Nanti ini berbeda dengan gagasannya Al-Ghazali. Gagasannya Al-Ghazali itu menegaskan rajanya itu jiwa, ya, akal itu sebagai pasukan. Dan ini berbeda dengan teorinya Fahrudin Ar-Razi. Ar-Razi menegaskan yang namanya raja itu harus akal, jiwa itu sebagai pasukan yang itu mengikuti perintahnya raja. Dan
anggota badan seperti tangan, seperti kaki, seperti perut dan lain sebagainya itu adalah rakyat. Ya, nanti yang menjadi musuh besarnya bagi kota ini apa? Yaitu adalah syahwat yang itu senantiasa ingin menjatuhkan raja dan rakyat. Ya, jadi itu adalah gambaran antara badan dan jiwa sebagaimana kota. Ya, jadi yang paling pokok itu harus raja, yang itu akal. Ya, kalau akalnya ini bijaksana, ya rajanya kok punya akal, ya rakyatnya akan sejahtera. Ya, kalau kok rajanya kok dungu misalkan, ya kayak katanya politikus Indonesia itu, ya akhirnya apa? Rakyatnya itu sengsara, rakyatnya itu tertindas. Akhirnya apa? Akhirnya syahwat itu mendominasi sehingga bisa mengalahkan sang raja dan sang rakyat. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakatnya itu terzolimi oleh negaranya sendiri. Makanya apa? Raja itu harus melawan yang namanya syahwat. Ya, maka apa? Kerajaan itu akan kokoh dan permusuhan itu akan hilang. Makanya apa? Raja ini yang itu sebagai akal itu harus melawan yang namanya syahwat. Kalau syahwatnya ini bisa dikalahkan, maka apa? Kerajaan itu akan kokoh, masyarakatnya akan damai. Ya, akan tetapi kalau rajanya ini tidak mau melawan, ya akhirnya apa? Syahwatnya akan mendominasi. Ya, kalau syahwatnya ini akan mendominasi, akhirnya kerajaannya akan hancur, negerinya atau rakyatnya itu akan diikuti oleh yang namanya syahwat. Disitulah yang namanya kehancuran. Karena apa? Antara raja dan syahwat itu kalah. Rajanya itu kalah dengan yang namanya syahwat. Ya, kayak teman-teman hari ini misalkan, ya, kalau kok hari ini kita dominannya kok syahwat saja, maka akal kita kan gak bisa jernih, ya kan? Makanya apa? Ayo kita harus menambah wawasan biar akal kita itu bisa mendominasi, bisa menyetir yang namanya syahwat. Kalau syahwat ini kita biarkan, kita nggak setir dengan yang namanya akal, ya akhirnya syahwat ini akan mendominasi rakyat. Nanti lama-lama apa? Akan menjajah yang namanya akal kita. Akal kita sudah tidak jernih lagi. Akal kita sudah tidak kritis lagi karena kita sedang kalah dengan syahwat. Nah, Fahrudin Ar-Razi pun juga menggambarkan, coba dicek. Akal ini itu gambarannya seperti penunggang kuda yang itu ingin berburu, ya. Jadi penunggang kuda ini yang mau berburu nanti dapat buruan yang itu yang diinginkan, yang sukses atau tidaknya itu tergantung rajanya, tergantung penunggang kudanya. Dia itu punya ilmunya atau tidak, akalnya cerdas atau tidak. Kalau sang penunggang kuda kok cerdas, ya nanti dia akan mendapatkan buruannya. Tapi kok sang penunggang kuda itu kok bodoh, ya akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa saat dia memburu. Nah, coba teman-teman dicek ya. Kita itu, badan kita ini seperti halnya kuda, yang menyetir itu adalah akal. Kalau akal kita itu banyak ilmu, insya Allah sesuatu itu mudah kita dapatkan sebagaimana penunggang kuda. Tapi kok sebaliknya, akal kita kok itu males diajak berpikir, ya akhirnya kita itu akan kalah dengan yang namanya syahwat. Itu gambaran antara badan dan jiwa sebagaimana kota dan susunan-susunannya. Baru kita masuk ke yang namanya problem jiwa. Jangan salah ya, jiwa kita pun juga ada musuhnya, ada problemnya. Kayak tadi, kalau kita tidak mampu menyetir yang namanya syahwat, ya akhirnya syahwat itu akan menguasai kita. Bagi Fahrudin Ar-Razi, kenapa kok jiwa kita itu banyak problem? Itu ada dua hal, ya, yaitu apa? Karena akal kita itu sakit. Kenapa kok akal kita sakit? Ya karena kita malas berpikir, kita malas menambah ilmu, akhirnya akal kita itu tumpul. Ada yang mengatakan akalnya itu dungu, ya, nggak bisa mikir secara teoritis dan praktis.
aktual. Makanya apa? Biar jiwa kita ini senantiasa bersih, tidak ada banyak problem di dalam jiwa kita, makanya akal kita harus kita pakai, kita harus menambah wawasan. Yang kedua apa? Kenapa kok jiwa kita itu ada masalahnya? Karena pandangan kita itu sempit, ya. Pandangan sempit ini gara-gara kita nggak mau menambah ilmu, kita nggak mau mendaya gunakan akal kita, ya. Jadi pandangan luas dan pandangan sempit itu tergantung kita. Jadi kita mau nggak mendaya gunakan akal kita. Kalau kita tiap hari menambah wawasan kita, ya akhirnya pandangan kita itu luas. Alam semesta yang begitu luasnya ini bisa diketahui semuanya dengan yang namanya akal, dengan mengakses ilmu pengetahuan. Kalau kok akal kita itu jernih, ilmunya itu banyak, otomatis pandangan kita itu luas. Kalau pandangan kita luas, kita itu nggak punya yang namanya problem jiwa, ya. Jadi katanya Fakhruddin Ar-Razi, kenapa kok ada problem jiwa yang itu melekat pada diri kita? Yaitu ada dua, akal yang sakit dan pandangan yang sempit. Kayak teman-teman diputus anaknya Pak Lurah, ya. Misalkan anaknya Pak Lurah itu mengatakan, saya nggak mau sama kamu itu sudah tidak seperti yang dulu misalkan, ya. Akhirnya teman-teman itu stresnya luar biasa, ya. Merasa hidup ini sudah nggak ada artinya, merasa kiamat itu sudah dekat dan lain sebagainya, nggak punya daya untuk hidup lagi. Loh, itu kan pandangan yang sempit, ya. Karena apa? Nggak punya ilmunya, nggak punya wawasan, akalnya nggak dipakai. Tapi kok teman-teman akalnya dipakai dan punya wawasan yang luas, pandangan teman-teman itu pasti akan luas. Kalau diputus anaknya Pak Lurah, teman-teman itu pasti akan mengatakan, loh emangnya hanya yang cantik itu anaknya Pak Lurah, emangnya satu-satunya itu hanya dia, ya kan? Dan masih banyak loh cewek cantik yang ada di luar sana. Artinya apa? Masih ada yang namanya cadangan atau apalah, ya. Jadi apa? Kenapa kok punya alternatif demikian? Ya karena kita punya ilmunya, sehingga pandangan kita itu luas. Jadi kok teman-teman hari ini diputus kemudian mengatakan halunya luar biasa, nggak bisa tidur, nggak mau makan, itu menunjukkan apa? Jiwanya itu banyak masalah atau sedang bermasalah. Gara-garanya apa? Akalnya tumpul dan pandangannya sempit. Oke, itu ya. Tapi coba dicek, ya, adanya problem jiwa itu ada 7 macam. Katanya Fakhruddin Ar-Razi apa? Pertama itu khauf. Jadi apa? Kita itu yang punya rasa takut dengan hukuman yang nanti kita rasakan di akhirat. Padahal apa? Padahal kita itu hidup sekarang dan hari ini. Tapi kita itu punya kondisi khauf, punya rasa cemas. Nanti jangan-jangan saya itu masuk neraka atau surga, ya, dan lain sebagainya. Itu menjadikan kita itu cemas dan takut. Bagi Fakhruddin Ar-Razi apa? Itu yang dijadikan kenapa jiwa kita itu banyak masalah, banyak problem, gara-gara kita itu takut. Termasuk apa? Termasuk adalah haizan, yaitu kita punya rasa gelisah dan khawatir pada sesuatu yang itu belum terjadi. Ini banyak sekali yang itu dialami oleh anak-anak muda kayak kita hari ini. Nanti saya itu jadi apa ya? Nanti saya kerjanya itu apa ya? Nanti saya itu menikah sama siapa ya? Itu kan sesuatu yang itu belum terjadi dan itu menjadi kegelisahan kita, ya. Kenapa kok kita itu ada kegelisahan pada sesuatu di masa depan? Ya karena kita tidak optimal melakukan yang terbaik untuk hari ini. Insya Allah kalau kita melakukan yang terbaik untuk hari ini, otomatis itu pun masa depannya pun juga terbaik. Karena apa? Yang kita lakukan hari ini adalah kesibukan yang terbaik. Tapi kok kita itu ada hazan, ada kegelisahan dan kekhawatiran di masa depan, ya sudah, ya, itulah problem jiwa.
Yang ketiga yaitu al-hulu, mencintai harta yang berlebihan. Ini bagi Fahrudin Ar-Razi apa? Ini yang menjadikan ilmu itu sulit masuk pada jiwa kita. Karena apa? Karena kita itu sibuk mencintai harta, mencintai anaknya Pak Lurah misalkan, mencintai mobil, mencintai barang-barang yang kita miliki. Ya, akhirnya apa? Pengetahuan yang mulanya itu cahaya itu sulit masuk pada jiwa kita karena jiwa kita itu belum siap menerima pengetahuan. Ya, mengapa kok demikian? Ya karena jiwa kita itu sibuk pada harta, pada kepemilikan. Yang keempat itu ada hub al dunya, mencintai dunia. Tegasnya Fahrudin Ar-Razi apa? Bayangkan, sadarilah bahwa dunia itu sifatnya non absolut, sifatnya itu sementara, sifatnya itu terbatas, bisa rusak. Teman-teman coba dicek, kalau mencintai dunia ya, itu paling lama berapa tahun sih ya? Misalkan punya mobil, paling lama itu 5 tahun, punya motor, paling lama itu 5 tahun. Jadi nggak ada yang itu absolut, itu nggak ada. Semuanya itu sementara, semuanya itu terbatas. Makanya Fahrudin Ar-Razi ini menegaskan apa? Kalau dunia itu terbatas, itu tidak cocok untuk jiwa kita yang sifatnya itu tidak terbatas. Ya, dunia ini kan gak kekal, sedangkan jiwa kita itu kekal, jiwa kita tak terbatas. Makanya apa? Kalau kita itu mencari kebahagiaan yang sifatnya itu duniawi, itu tidak akan pas dengan jiwa kita karena tidak kompatibel antara jiwa dan dunia. Ya, makanya apa? Ar-Razi ini menegaskan tentu tidak mampu memenuhi sesuatu yang tidak terbatas. Jadi teman-teman kok mencari kebahagiaan pada yang wilayah duniawi, ya sampai manapun kebahagiaan itu tidak akan membahagiakan jiwa kita. Nah, untuk bisa kita mendapatkan kebahagiaan jiwa, carilah sesuatu yang itu sifatnya tidak sementara, sifatnya yang itu absolut, yaitu apa? Yaitu ilmu. Ilmu itu kan kita bisa dapatkan saat kita di dunia, ya. Walaupun dunia ini terbatas, tapi satu-satunya ilmu ini yang itu tidak terbatas. Makanya ada istilah, semakin orang tambah ilmu, semakin dirinya itu semakin ingin mencari ilmu, tidak mau selesai menambah ilmu. Karena apa? Karena ilmu ini cocok untuk jiwa kita. Tapi kok kita masih ada hub al dunia, cinta pada dunia yang sifatnya sementara, ya bagaimanapun itu tidak akan bisa membahagiakan jiwa kita, karena dunia terbatas, jiwa kita itu tidak terbatas. Yang kelima yaitu hasud, ya. Jadi kita itu menginginkan, ya, kalau ada teman kita itu punya sesuatu yang itu tidak kita miliki, kita mengharapkan yang dimiliki oleh teman kita itu hilang, ya. Artinya apa? Kita itu tidak mengharapkan yang terbaik untuk teman kita, tapi yang kita harapkan apa? Yaitu kejelekan yang itu dialami oleh teman kita. Itulah hasud. Jadi menginginkan sesuatu yang ada di tangan orang lain itu hilang. Kalau teman kita punya smartphone, punya Apple baru misalkan, wah kita langsung hasut, ya, kita langsung kecewa, merasa posisi kita itu ada di bawahnya, dan kita pingin smartphone-nya itu hilang, smartphone-nya itu cepat rusak. Itu adalah penyakit jiwa. Yang keenam yaitu takabur, ya, merasa dirinya itu penting, paling berjasa, paling tinggi dan lain sebagainya. Kalau ada apa-apa mengatakan itu adalah jasaku, itu adalah semuanya adalah usaha saya. Akhirnya apa? Hati-hati loh, katanya Fahrudin Ar-Razi. Kalau kita kok masih ada kesombongan, merasa diri kita penting, ya, itu dampaknya adalah menjadikan diri kita itu arogansi, ya, menjadikan diri kita itu lupa, kita lalai terhadap kesalahan diri kita sendiri, dan kita itu gagal muhasabah diri. Karena apa? Karena diri kita itu sombong,
merasa penting, merasa aku ini adalah orang ini dan lain sebagainya, pengen diakui oleh teman-temannya, pengen diakui oleh masyarakat, itulah sombong. Kalau kok masih ada sombong, yuk kita akhirnya itu lupa diri, kita sulit membaca diri kita. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita telah gagal muhasabah diri. Yang nomor 7 yaitu ada atakatur, ya. Jadi kita yang itu hidupnya itu bermewah-mewahan, bermegah-megahan, di sini ning gede, kemudian buat story, aku lagi makan steak ini, aku lagi makan McD dan lain sebagainya. Tiap hari demikian, ya. Artinya kita bermegah-megahan pada dunia, pada diri kita sendiri. Kita lupa pada jiwa kita yang paling pokok, yang paling penting, yang itu harus kita garap, ya. Kalau kok kita mencari kemegahan yang ada di dunia ini, ya, misalnya ke tebing, misalnya ke anaknya Pak Lurah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa membahagiakan jiwa kita, melainkan menjadikan jiwa kita itu banyak problem, banyak masalah, ya. Oke, kalau kita mengetahui problem jiwa ini, ayo hidup kita ditata, ya. Hidup kita kayak tadi di awal, semakin kita tambah ilmu, nilai kemanusiaan kita itu seperti apa dan bagaimana. Apakah kita itu masih punya rasa cemas? Apakah kita itu masih ada kekhawatiran? Apakah diri kita pun masih sibuk dengan cinta dunia, ya, dan lain sebagainya? Lalu kita mengetahui ada penyakit-penyakit jiwa ini, ayo kita pelan-pelan latihan untuk membuang itu semua, ya. Biar apa? Biar jiwa kita nanti mendapatkan yang namanya kebahagiaan yang absolut. Nanti akan dibahas oleh Fahrudin Ar-Razi. Oke. Oke, kita baru masuk ke ketenangan jiwa. Kalau tadi kita bicara tentang problem jiwa atau penyakit-penyakit jiwa, kita sekarang atau Fahrudin mengajak, ayo agar jiwa kita tenang, pahamilah beberapa step. Jadi jiwa yang tenang ini menurut beliau ada 2 macam. Pertama yaitu sakinah, yang kedua yaitu adalah tumakninah. Jadi level yang sakinah itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada tahap lahir. Jadi teman-teman, ya, kalau pengen hidupnya itu tenang, hidupnya itu pengen damai atau sakinah, ya teman-teman itu harus mau menikah. Jadi jangan jomblo. Karena apa? Ada hadis itu, kalau ada orang yang itu nggak mau menikah atau selamanya itu jomblo, itu tidak dianggap sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Nah, ini sebagaimana pituturnya Fahrudin Ar-Razi. Agar secara lahiriah kita itu mendapatkan yang namanya ketenangan hidup, ya, terutama apa? Ketenangan batin, ya. Jadi coba bayangkan teman-teman, saya itu pernah juga mendapatkan informasi, tanya sama teman-teman saya yang sudah menikah. Misalkan namanya itu Imam Nur Cahyono. Wahai Mbah Imam, panggilannya kan begitu. Beda enggak waktu kamu single, waktu kamu bujangan, dengan kamu saat ini yang sudah menikah dan punya anak 1, itu sakinahnya itu beda enggak? Jawabannya rata-rata itu beda, ya. Jadi seabsurd apapun saat kita itu berumah tangga, atau segaluh apapun saat kita itu sudah menikah, ya, sesetres-stres apapun dalam pernikahan itu jauh lebih stres kalau kita itu hidup sendirian, ya. Makanya apa? Untuk agar kita itu sakinah secara lahiriah, makanya ayo kita menikah, jangan yang namanya jomblo. Yang kedua apa? Yaitu adanya malam hari, ya. Ini kan unik. Jadi salah satu kenapa jiwa kita itu bisa sakinah, kita itu harus memanfaatkan yang namanya malam hari untuk istirahat, ya. Biasanya teman-teman itu sehari kan sudah kuliah, sehari mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja. Nah, pada malam hari itu gunakanlah untuk istirahat, untuk menyusun atau
biar power jiwa kita yang tadi siang itu lelah, sekarang kita itu bisa istirahat. Baru di situ kita merasakan yang namanya sakinah secara lahiri. Nah, biar kita secara sakinah batini itu sukses, yo tahapnya secara lahiri kita pun juga harus sukses, ya. Kita harus menikah dulu, ya, katanya beliau. Yang kedua apa? Optimalkan waktu malam untuk istirahat. Kalau itu sudah optimal, baru kita garap yang batin, ya. Jadi apa? Jiwa yang itu sakinah ketika jiwanya itu ada iman, ada keyakinan pada Tuhan, meyakini seluruh apa yang itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Iman itu maksudnya apa sih? Yaitu apa? Mempercayai adanya Tuhan, mempercayai apa yang sudah diberikan Tuhan, janjinya Tuhan, balasannya Tuhan. Imanilah semua itu, baru apa? Baru jiwa kita itu sakinah. Kemudian apa yang terakhir? Kita jangan lupa yang namanya bersyukur, ya. Jadi untuk agar kita itu tadi sakinah, ayo kita tambah ilmu. Ini nanti ada hubungannya dengan jiwa yang anteng, atau dalam bahasa lain itu tumakninah. Oke, baru kita masuk ke tumakninah. Jadi untuk agar jiwa kita ini anteng, bahasanya demikian, ya. Makanya tadi sebagaimana tahap batin secara jiwa yang itu sakinah, kita itu harus beriman. Jadi iman ini adalah sebagai bukti buah adanya ilmu yang kita miliki. Jadi teman-teman, semakin ilmunya banyak, imannya kok nggak semakin bertambah, artinya ilmunya itu nggak fungsional. Harusnya apa? Semakin kita tambah ilmu dan ilmu kita itu semakin banyak, harusnya keimanan kita itu semakin besar. Kita semakin yakin pada janjinya Allah, kita semakin yakin pada yang namanya peraturan-peraturannya Tuhan. Disitulah kita itu baru bisa yang namanya mendapatkan jiwa yang anteng. Yang kedua katanya Fakhruddin Ar-Razi apa? Yaitu dengan zikir, mengingat Allah, ya, baik sadar maupun kita itu tidak sadar, atau dalam kesibukan maupun kita itu lagi santai-santai. Ayo kita mulai hari ini senantiasa membangun untuk yang namanya mengingat Allah. Yang ketiga apa? Yaitu syukur, ya, sebagaimana tahap batin dalam jiwa yang sakinah tadi, ya. Kita syukuri apa yang kita miliki hari ini. Syukur, alhamdulillah saya sudah lulus S1, ya. Kalau kita kok hal sekecil apapun tidak mampu mensyukurinya, ya, apalagi kita itu bisa mensyukuri sesuatu yang besar. Makanya apa? Ayo kita syukuri dulu hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, yang itu manfaat untuk kita, ya. Baru kalau kita sudah bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, baru kita itu bisa mensyukuri hal-hal yang besar. Yang terakhir apa? Ingatlah bahwa dalam hidup ini, ya, sekecil apapun yang kita lakukan, ya, keberhasilan apapun yang kita lakukan, itu semuanya adalah bantuan dari Allah. Makanya apa? Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh yang namanya tinggi hati. Hakikatnya kita itu nggak bisa apa-apa, ya. Hakikatnya semua apa yang kita lakukan, ya, bahkan apa ilmu yang kita dapatkan, kalau itu bukan bantuan dari Allah, kita itu nggak bisa mendapatkan ilmu, ya. Kenapa kita hari ini kok bisa belajar, bisa membaca buku, bisa menambah wawasan, bisa S1, nanti S2, nanti pun juga dokter. Loh, itu semuanya sadarilah bahwa itu semuanya adalah bantuan dari Allah. Maka harus tanamkanlah 4 variabel ini, ya, biar jiwa kita itu tumakninah, jiwa kita itu anteng, sekaligus apa? Jiwa kita itu sakinah, yaitu jiwa yang tenang. Ya, oke, kita lanjutkan. Baru kita masuk, ada juga dalam gagasannya Fakhruddin Ar-Razi,
itu tentang level-level jiwa ya. Kalau di situ saya tulis yaitu hierarkis jiwa. Jadi ada jiwa yang itu disebut asabikin, ada jiwa yang itu dimiliki oleh kaum moderat yaitu kaum pertengahan, ada juga jiwa yang itu dimiliki oleh golongan orang-orang kiri ya. Coba dicek. Yang pertama yaitu asabikin. Katanya Farudin ini bahwa merekalah itu orang yang itu paling dahulu masuk surga ya. Kenapa kok demikian? Karena mereka itu hidupnya, gerak hidupnya, orientasinya itu adalah ke Tuhan ya. Jadi kalau hidupnya itu kok orientasinya ke Tuhan, kita itu sebagaimana orang sabikin yang itu nanti insya Allah akan masuk surga lebih dulu ya. Karena apa? Satu-satunya yang diharapkan itu adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak anaknya Pak Lurah misalkan, atau tidak anaknya Pak RW, itu enggak, melainkan apa? Gerak hidupnya semuanya itu mengarahnya adalah ilaihi rojiun. Makanya dalam istilah lain, mereka itu orang asabikin, hidupnya itu tenggelam di dalam cahaya samdania ya. Artinya apa? Jiwanya itu sudah terbuka dari yang namanya hijab-hijab duniawi. Ilmunya itu tidak hanya sebatas ilmu yang sifatnya itu material, melainkan ilmunya sifatnya itu ilahiyah. Jadi apa? Level asabikin ini adalah levelnya orang arif, levelnya orang asidik. Jadi orang yang itu ilmunya tidak hanya ilmu yakin, melainkan apa? Hakul yakin. Ilmu yang itu langsung sumbernya dari Tuhan, yang itu didapatkan oleh orang yang jiwanya sudah bersih, jiwanya sudah suci ya. Makanya apa? Ilmunya tadi, ilmunya tidak hanya sebatas pengetahuan yang didapatkan dari alam realitas ini, enggak ya. Kenapa kok demikian? Karena alam realitas ini berubah-ubah, sifatnya sementara ya. Kalau objeknya itu sementara, otomatis ilmunya itu pun juga sementara. Berbeda ilmu yang itu dimiliki oleh orang asabikin, ilmunya itu absolut. Karena apa? Karena sumbernya itu langsung dari Tuhan. Makanya kenapa kok ada ilmu laduni ya? Ilmu laduni itu kan ilmu yang dimiliki oleh Tuhan, yang itu diberikan kepada hambanya yang siap menerimanya. Nah, kalau jiwa kita itu tadi sudah bening, maka jiwa kita itu siap menerima cahaya ilahiyah atau pengetahuan ilahiyah, termasuk adalah ilmu laduni. Makanya ada istilah orang Jawa, kalau ada orang itu punya ilmu laduni, dia itu bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi ya, bisa mengawaruhi, bisa mengetahui sesuatu yang itu belum terjadi. Misalkan teman-teman, oh kamu nanti jodohnya sama si perempuan itu, oh kamu nanti jodohnya sama Pak RW. Itu orang asabikin yang punya ilmu yang sumbernya dari Tuhan, itu sudah bisa mengetahuinya. Karena apa? Karena jiwanya itu sudah tidak ada hijab ya, sudah mendapatkan yang namanya cahaya samdaniyah. Dan orang yang pada di level ini, merekalah nanti orang yang pertama-tama yang itu masuk surga. Yang kedua apa? Yaitu kaum pertengahan ya. Ini berbeda dengan asabikin. Kalau kaum pertengahan itu, mereka itu terkadang bisa pada alam ilahiyah ya, tapi kadang pula bisa ke alam terendah, yaitu alam yang levelnya itu setan. Kenapa kok demikian? Karena si manusia ini kadang itu akalnya itu dominan, kadang pun juga nafsunya dominan ya. Kalau nafsunya itu dominan, akhirnya akalnya itu kalah. Kalau akalnya itu kalah, akhirnya si manusia ini jatuh pada level terendah, yaitu bahkan levelnya lebih rendah daripada setan. Tapi kok kita yang menyadari punya akal dan kita selalu senantiasa menambah wawasan dan lain sebagainya, akhirnya ilmu kita ini banyak. Dan ilmu kok kita ini sudah banyak, akhirnya kita bisa mengekang yang namanya hawa nafsu ya.
Kalau kita akalnya dominan, yo akhirnya kita levelnya itu pada level ilahiyah. Jadi level kita tidak hanya pada level malaikat, tapi level yang itu di atasnya malaikat, ya. Jadi satu-satunya makhluk yang itu bisa naik dan bisa turun itu hanya manusia, ya. Kalau malaikat itu kan hanya netral, dia sifatnya itu tunduk dan patuh, tidak ada yang namanya pembangkangan, tidak ada yang namanya nafsunya malaikat, itu enggak ada. Teman-teman kan sampai hari ini kan tidak pernah mendengar malaikat itu jatuh cinta sama malaikat yang lain, kan enggak ada. Yang bisa itu hanya manusia, ya. Karena apa? Manusia itu punya akal sekaligus itu punya nafsu, ya. Kalau akalnya ini kalah dengan nafsu, ya akhirnya tadi kita posisinya lebih rendah daripada setan. Tapi kok nafsu kita kalah dan yang menang itu akal, maka posisi kita itu lebih tertinggi di atasnya malaikat. Ini adalah levelnya kaum moderat. Level yang paling terendah ini adalah golongan kiri, yaitu apa? Orang yang akalnya kalah, ya. Yang menang itu adalah nafsunya, ya. Jadi apa? Orangnya itu tenggelam dalam pencaharian sesuatu yang sifatnya itu enggak penting, ya. Sifatnya itu enggak ada manfaatnya. Coba teman-teman dicek hari ini itu yang kita lakukan itu sesuatu yang bernilai atau enggak sih, ya. Sesuatu yang sifatnya ada manfaatnya enggak sih? Kalau kok enggak ada manfaatnya, jangan-jangan kita itu termasuk orang yang itu levelnya golongan kiri. Karena apa? Yang kita cari itu sesuatu yang enggak penting, enggak ada nilainya, enggak ada manfaatnya. Makanya kalau kita itu belajar tema ini, ayo kita jangan jadi orang yang itu stepnya golongan kiri, jangan sampai. Setidaknya kita itu kaum moderat, ya. Orang yang itu sudah menang antara akal dan nafsunya, ya. Tapi pun kita jangan kalah yang namanya nafsu. Kita harus berusaha bagaimana caranya akal ini senantiasa mendominasi. Kayak katanya Fahrudin Ar-Razi tadi, bahwa akal ini seperti halnya raja yang itu mengatur masyarakat, mengatur tentara. Nah, satu-satunya yang itu selalu mengganggu sang raja dan masyarakat itu adalah syahwat, yaitu adalah nafsu, ya. Oke, itu adalah masalah hierarkis jiwa. Baru kita masuk ya ke yang namanya kenikmatan dan penderitaan. Jadi menurut Fahrudin Ar-Razi, ya, antara kenikmatan dan penderitaan ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi asumsi pertama itu, kenikmatan itu adalah usaha untuk mencegah adanya penderitaan. Karena apa? Secara fitrah manusia itu nggak pengen menderita di level apapun. Bahkan ibu-ibu yang itu hamil itu pun juga nggak pengen menderita. Teman-teman pun misalkan punya cewek, kok nanti kok tahu kalau itu ceweknya menduakan, itu pun juga nggak pengen galuh, nggak pengen menderita, itu nggak pengen, ya. Di level apapun manusia itu yang dicari adalah kenikmatan hidup, ya. Tapi bagi Fahrudin Ar-Razi, ya, hakikatnya tadi manusia itu nggak pengen menderita. Akhirnya manusia itu yang dicari adalah sesuatu yang dianggap nikmat. Biar apa? Biar dirinya itu nggak menderita. Makanya katanya Fahrudin Ar-Razi bahwa tidak ada makna kenikmatan makan selain untuk mencegah penderitaan lapar. Juga tidak ada makna kenikmatan pakaian selain untuk mencegah penderitaan panas dan dingin, ya. Rasanya lapar itu kan penderitaan. Kenapa kok kita makan, ya? Agar kita itu tidak menderita yang namanya lapar. Sama juga kenapa kok kita setiap hari berpakaian, biar kita itu tidak menderita adanya panas yang itu menyengat pada kulit kita. Artinya apa? Manusia itu selalu yang dikejar itu nikmat agar dirinya itu tidak menderita, ya. Tapi jangan salah, kalau kita itu sudah mendapatkan yang namanya kenikmatan, ya,
Kalau kok kenikmatan itu semakin hari semakin kita rasakan, ya, kenikmatan itu rasanya sudah tidak nikmat lagi, ya. Kayak teman-teman pengen merasakan bahagia, kok tidak mau merasakan yang namanya sakit, ya kita tidak tahu manisnya rasa bahagia. Nah, untuk agar kita menikmati rasanya kenikmatan itu sendiri, ya kita itu harus tahu rasanya menderita. Tapi tegasnya Fahrudin Ar-Razi, ya, yang namanya kenikmatan kalau secara terus-menerus kita rasakan, itu pun juga rasanya gak nikmat. Jadi apa? Harus ada sedikit kegelisahan, harus ada yang namanya sedikit kegalauan, baru kita itu akan memaknai ternyata nikmat itu luar biasa, ya. Ternyata bahagia itu luar biasa. Kayak teman-teman misalkan yang hari ini tadi jomblo, ya, itu kan tahu rasanya jomblo bagaimana, ya, rasanya sendirian itu bagaimana, apa-apa dilakukan sendiri, ya, mau ke mana sendiri, mau ke mall sendiri, apalagi mau ke shopping buku pun juga sendiri. Kita tahu rasanya kondisi sendiri, tapi nanti kita akan menafsirkan rasanya nikmat saat kita itu menikah, ya. Jadi menikah itu sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa kok demikian? Ya karena sebelumnya kita itu pernah sendiri, ya. Jadi nggak ada yang namanya kenikmatan absolut, itu nggak ada. Makanya apa? Jika kebutuhan terhadap sesuatu itu kok lebih sulit, maka kenikmatan yang dirasakan itu akan langgeng. Tapi pun juga sebaliknya. Coba teman-teman dicek, kayak tadi, nikmatnya makan untuk mencegah yang namanya penderitaan lapar, itu kan simple, ya. Kalau lapar ya makan. Kalau misalkan ada hujan ya kita harus memakai payung. Loh, itu kan sesuatu yang simpel. Kalau kita mendapatkan kenikmatan kok kita dapatkan yang itu mudah kita cari, yang itu mudah kita dapatkan, ya kenikmatan itu sifatnya enggak langgeng, ya, sifatnya itu enggak absolut, melainkan apa? Melainkan itu sementara. Karena apa? Karena mudah didapat. Makanya teman-teman hari ini yang itu sedang ngejar cewek misalkan, ya, ngejar anaknya Pak Lurah, dikejar 1 hari 2 hari kok langsung didapatkannya, itu cikal bakal hubungannya itu enggak langgeng, ya. Cikal bakal kenikmatannya itu enggak senikmat ketika kita itu ngejar mati-matian, ya. Berbeda kalau kita ngejarnya itu butuh usaha yang luar biasa, butuh 1 tahun, butuh 2 tahun. Loh, nanti ketika kita itu mendapatkannya, anaknya si Pak Lurah itu, loh, rasanya kan luar biasa, ya. Karena apa? Karena kita awali dengan perjuangan dan waktu yang lama. Nah itu, ya. Makanya apa? Carilah kenikmatan yang sifatnya itu tidak mudah kita dapatkan. Kayak teman-teman itu loh, nikmatnya misalkan, nikmatnya nonton YouTube itu kan nikmatnya kan yo, kalau kita pikir nikmatnya kan hanya itu saja. Berbeda kalau nikmat saat kita belajar, apalagi kita itu belajarnya itu istiqomah. Loh, itu kan semakin hari semakin nikmat dan semakin nikmat, ya. Bedanya lalu di mana, ya? Kalau kita mendapatkan nikmat nonton YouTube, rasanya kan ada sejenis yang itu tanpa usaha, ya. Tidak ada yang namanya gelisah, adanya kan senang-senang, ya. Dan itu mudah kita dapatkan. Berbeda kalau kita itu mencari ilmu, ya. Kita kan harus konsentrasi, butuh waktu yang lama dan lain sebagainya. Artinya apa? Ilmu itu sulit untuk kita dapatkan. Nah, sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan dan prosesnya itu lama, kenikmatannya itu jauh lebih langgeng, kenikmatannya itu jauh lebih absolut. Nah, itulah yang disebut kenikmatan dan penderitaan. Baru kita masuk ke yang namanya kebahagiaan. Oke, jadi katanya Fahrudin Ar-Razi, beliau ini menegaskan, ya, jiwa itu hakikatnya itu sibuk untuk ma'rifatullah, yaitu mengenali Tuhan. Dan jiwa ini itu sebenarnya itu adalah konsistensi untuk
menaati perintahnya Allah dan keseriusannya dalam mencintainya. Itu adalah hakikatnya jiwa. Kalau katanya Ibnu Sina, jiwa itu seperti halnya burung yang itu dikurung dalam kerangkeng, ya. Tapi apa hakikatnya si burung ini ingin terbang, ingin kembali, tapi kok burungnya itu di kerangkeng, akhirnya burungnya itu nggak bisa terbang, ya. Makanya apa simbolisasi yang disebut kerangkeng ini adalah sebagai penghalang, sehingga apa jiwa yang mulanya itu ingin menyatu pada Tuhan, ingin makrifat pada Tuhan, ingin melakukan yang itu diperintahkan oleh Tuhan, akhirnya jiwa ini nggak bisa karena ada banyak penghalang, ya. Jadi penghalang itu apa? Yaitu sesuatu yang ada di alam semesta ini yang sifatnya itu sementara, ya. Kita hari ini kan sibuk dengan sesuatu yang gak penting. Akhirnya apa? Akhirnya jiwa kita itu tidak bisa ma'rifatullah, jiwa kita tidak bisa ilaihi roji'un. Kalau kok kita setiap hari sibuk atau mencari atau mencintai sesuatu yang sifatnya sementara, ya, sifatnya itu tidak abadi, maka itu tidak kompatibel dengan jiwa kita. Makanya di awal tadi, jiwa ini sifatnya absolut, sifatnya itu langgeng. Makanya apa? Untuk bisa membahagiakan kebahagiaan jiwa kita, termasuk diri kita, maka kita harus mencari sesuatu yang sama dengan jiwa kita, yaitu apa? Yaitu sesuatu yang absolut, jangan sesuatu yang tidak absolut, ya. Kalau kok kita sibuk mencari yang itu tidak abadi, akhirnya akal kita itu tumpul, ya. Kita itu sulit menemukan cahaya pengetahuan. Kemudian apa? Pintu makrifat pun juga tertutup, jiwa insaniyah kita pun juga sirna. Akhirnya apa? Hidup kita yang mulanya itu menyatu pada Tuhan, sekarang itu jauh dengan Tuhan, ya. Makanya apa? Kalau kok hidup kita semakin jauh dengan Tuhan, ya akhirnya kita nggak bahagia. Akhirnya apa? Akhirnya hidup kita itu gelisah karena kita jauh dari yang namanya cahaya. Makanya apa? Makanya kita harus masuk kepada kenikmatan ukhrawi, jangan kenikmatan indrawi, ya. Kenikmatan ukhrawi itu alatnya adalah akal. Ya, Farudin ini seorang rasionalis. Jadi akal itu nomor satu, sebagaimana filosof peripatetik yang menegaskan puncaknya manusia bisa menemukan Tuhan itu adalah dengan akal. Dengan akal ini manusia itu bisa mencapai yang namanya cahaya ilahi, ya. Makanya apa? Ayo kita daya gunakan akal kita. Biar apa? Biar kita itu bisa mengakses ilmu. Loh, ilmu ini bukan sesuatu yang sifatnya indrawi atau badani, ya. Ilmu ini sesuatu yang itu kompatibel dengan jiwa kita. Karena apa? Karena sifatnya itu ukhrawi. Kalau badan kita itu makanannya adalah makanannya itu ya penyet, makanannya itu ya ayam. Loh, makanan-makanan itu untuk badan kita, tapi jiwa kita itu harus dikasih makan, yaitu dengan ilmu. Makanya apa? Semakin kita tadi tambah ilmu, kita akan masuk pada pencapaian cahaya ilahi. Kalau kita itu sudah mendapatkan cahaya ilahi, maka ilmu kita itu sumbernya dari Tuhan. Akhirnya pintu makrifat itu terbuka. Kita mengenali Tuhan yang itu sebenarnya, yang itu apa adanya. Bukan Tuhan yang itu secara teori, bukan Tuhan yang itu atas nama-nama Tuhan, itu bukan Tuhan yang itu menurut istilah ini, menurut filosof itu enggak. Melainkan apa? Tuhan yang kita kenal yang itu apa adanya, yang asli, ya. Kalau kita sudah masuk di situ, kita menjadi manusia yang bahagia, nilai kemanusiaan kita pun juga akan tinggi. Kita pada level high value man, ya. Kalau kita sudah mendapatkan kebahagiaan pada kenikmatan ukhrawi, maka apa? Kita akan menjadi manusia yang abadi tanpa kefanaan.
kita mendapatkan keagungan tanpa kehinaan, kenikmatan tanpa penderitaan, dan rasa aman tanpa rasa takut. Karena kita itu sudah bahagia. Hidup kita itu nggak akan fana walaupun kita itu masih hidup, dan kita itu akan mulia tanpa yang namanya kehinaan itu nggak ada. Ya, kita pun juga yang kita rasakan itu kenikmatan dan nggak ada yang namanya penderitaan. Kalau misalkan diputus anaknya Pak Lurah, enggak, itu tidak menjadikan penderitaan, itu pun juga suatu kenikmatan, dan hidup kita itu rasanya aman, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa yang namanya gelisah. Yang tadi sudah kita jelaskan di problem jiwa, itu sudah enggak ada. Yang ada itu adalah kebahagiaan, ya. Jadi kebahagiaan ini lahir ketika apa? Ketika kita itu yang kita kejar itu bukan sesuatu yang sementara, tapi apa? Sesuatu yang sifatnya absolut, yang itu kompatibel dengan jiwa kita. Yaitu apa? Yaitu adalah ilmu pengetahuan, alatnya dengan akal. Oke, itu ya. Itu kebahagiaan. Oke. Ini ada, yaitu ilmu firasat. Jadi Fakhruddin Ar-Razi itu salah satu filosof yang itu dianggap sebagai perintis dalam bidang ilmu firasat pasca Aristoteles, ya. Jadi apa? Jadi apa sih ilmu firasat itu? Ya, di bukunya itu kalau teman-teman itu mau membeli bukunya itu nggak tebel, kalau nggak salah halamannya itu 200 halaman. Ya, di bukunya itu beliau itu menegaskan, dikutip hadisnya Nabi. Jadi hati-hatilah terhadap firasat orang mukmin, karena ia itu melihat dengan nur Allah. Jadi orang yang itu benar-benar mukmin, dia itu melihat sesuatu bukan dengan matanya, bukan dengan indranya, melainkan melihat sesuatu yaitu sudah mendapatkan nur informasi dari Allah. Ya, jadi letaknya firasat itu bukan dari mata, bukan dari akal, melainkan apa? Ketika si orangnya ini sudah mendapatkan jiwa yang bahagia, ya, jiwa yang mengejarnya itu bukan sesuatu yang sifatnya material, itu enggak. Kalau kok tadi yang kita kejar kok sesuatu yang enggak penting, sesuatu yang terbatas dan sementara, ya jiwa kita ini tidak akan bisa mendapatkan nur Allah. Makanya apa? Ayo kita mengejar kenikmatan atau sesuatu yang sifatnya ukhrawi, yang kompatibel dengan jiwa kita. Kalau jiwa kita tadi sudah bercahaya, maka nurnya Allah itu akan kita dapatkan. Di situ apa? Yang namanya hijab yang mulanya tertutup, sekarang semuanya itu sudah terbuka, ya. Jadi kita mengetahui sesuatu yang itu sudah kita baca walaupun itu belum terjadi. Dan apa? Dan jiwa kita itu sudah merasakan kalau nanti akan terjadi A, nanti akan terjadi B, dan lain sebagainya. Makanya beliau ini menegaskan firasat itu adalah cahaya yang dilimpahkan Allah di dalam hati orang yang itu dikehendakinya, sehingga ia itu dapat melihat perkara-perkara yang tersembunyi. Karena apa? Karena tadi jiwanya itu sudah mendapatkan limpahan dari Allah. Kalau jiwa kita itu kotor, ya bagaimana cahayanya Allah itu bisa masuk ke dalam diri kita? Makanya apa tadi? Ayo kita mengejar yang itu sesuatu yang sifatnya tidak terbatas. Ya, kalau kok kita sibuk pada sesuatu yang sepele, sibuk pada duniawi ini yang sifatnya sementara, ya bagaimanapun kita nggak punya firasat. Ya, nah firasat inilah yang dimiliki orang yang itu benar-benar mukmin, atau dalam istilah lain orang yang itu sudah ma'rifatullah. Mereka lah yang itu mendapatkan nur Allah. Kalau sudah mendapatkan nur Allah, makanya apa? Sesuatu perkara-perkara yang itu tersembunyi itu bisa diketahuinya. Itulah ilmu firasat. Oke, terakhir ini ada keywordnya Fakhruddin Ar-Razi. Jadi beliau itu mengatakan
Sesungguhnya aku sangat menyesal jika tidak mengkaji ilmu ketika makan. Sesungguhnya masa dan usia itu amat mahal harganya. Ya, kenapa di awal tadi beliau kok dikenal sebagai sang ensiklopedis? Jadi beliau kalau ngajar itu melepas buku. Kalau teman-teman hari ini misalkan presentasi kok masih membawa naskah, atau apalagi misalkan kok ceramah kultum kok masih membawa naskah, itu ilmunya masih berjarak dengan dirinya. Orangnya itu belum ensiklopedis. Karena apa? Ilmunya itu belum menyatu pada dirinya. Sedangkan Fahrudin Ar-Razi ini adalah sang ensiklopedis. Bahkan beliau pun juga tadi punya gelar yaitu Hujjatu al-Islam. Jadi gelar-gelarnya beliau itu banyak. Makanya nggak salah beliau itu akan menyesal ketika makan kalau beliau itu tidak mengkaji ilmu. Itu kan kita bisa membayangkan sesosok Fahrudin Ar-Razi makan saja itu belajar, ya. Kalau kita kan hari ini saat makan kan nonton TV, saat makan nonton YouTube. Tapi sesosok kepribadian Fahrudin Ar-Razi makan saja itu belajar. Karena beliau itu sangat menyadari bahwa masa dan usia itu amat mahal harganya. Makanya apa? Masa dan waktu kita itu jangan kita sia-siakan, jangan kita hargai dengan harga yang murah. Ayo kita hargai waktu dan masa kita hargai dengan sesuatu yang mahal, yaitu apa? Yaitu dengan mengkaji ilmu, menambah wawasan. Insya Allah tadi kita akan menemukan kebahagiaan kita. Yang kita kejar itu bukan hal-hal yang sepele, yang sifatnya itu sementara, tapi apa? Yang kita kejar sesuatu yang absolut, yang itu kompatibel dengan jiwa kita. Disitulah jiwa kita itu bahagia. Ya itu ya. Itu sedikit dari Fahrudin Ar-Razi. Setidaknya kita sudah punya pandangan sedikit, sudah mengenal sedikit dari beliau. Jadi tema-tema yang sudah diangkat itu bukan seluruhnya, masih banyak sekali gagasan-gagasan dari para filosof, termasuk apa? Filsafat jiwa yang itu pernah digagas oleh Fahrudin Ar-Razi. Dan tema hari ini sifatnya itu hanya mengambil sedikit